Nadia Aulia Zahwa hadir? Hadir, Bu. Baik. Nurul Aini hadir? Hadir, Bu. Mas Aldin hadir? Hadir. Baik, lengkap hadir semua ya. Lengkap, Bu. Alhamdulillah. Jadi kita semua hari ini siap ya untuk menerima pembelajaran? Siap, Bu. Baik anak-anak, apakah ada yang tahu hari ini kita mempelajari tentang apa? Saya, Bu. Ya? Sistem ekspresi, Bu. Iya, benar sekali. Hari ini kita belajar tentang sistem ekspresi yang ada pada organ ginjal. Nah, di sini kalian punya ginjal semua kan? Punya, Bu. Ya, tentunya kalian semua punya ya, karena ginjal itu merupakan organ utama yang ada pada tubuh kita dan yang memproduksi urin. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa di sini yang pernah menahan kencing? Apa yang kalian rasakan? Izin jawab, Bu. Ya, Rasanya sakit. sakit. Ada yang bisa menjawab lagi? Izin, Bu. Pernah merasa tinggi, Bu. Ya, menahan kencing itu tidak baik ya anak-anak, tidak baik bagi kesehatan, karena perut itu terasa penuh dan juga nyeri. Untuk memahami lebih jelas tentang gangguan apa saja sih yang terjadi pada organ ginjal serta teknologi yang dapat menangani organ kelainan pada organ ginjal, kita hari ini akan mempelajarinya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi ini dengan model problem based learning, di mana kalian dituntut untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan organ ginjal. Untuk produk yang dihasilkan yaitu berupa poster yang dilakukan secara berkelompok. Permasalahannya yaitu tentang bagaimana upaya menjaga pola hidup untuk menangani masalah kesehatan ginjal. Nah, tujuan pembelajaran hari ini sudah ditayangkan di PPT. Yang pertama, menjelaskan berbagai gangguan yang dapat terjadi pada organ ginjal. Yang kedua, menganalisis berbagai cara untuk menjaga kesehatan organ ginjal. Yang ketiga, menganalisis teknologi yang dapat digunakan untuk mengobati gangguan pada organ ginjal. Dan yang terakhir yaitu tadi membuat poster upaya menjaga pola hidup untuk menangani masalah kesehatan ginjal. Di sini paham semua? Sudah paham, Bu. Baik, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video. Silahkan anak-anak untuk memperhatikan dan pahami permasalahan apa sih yang ada tersebut. Ibu akan bertindak. Oke, silakan ya diamati, diperhatikan video tersebut. Iya. Untuk apa saya nunjuk nih? Mau pakai sunduk? Enggak usah lah. Nggak usah ditunjuk. Udah jelas itu batunya kan diri. Lihat dari jenis batu 10 tahun, sekarang pasiennya udah umurnya 48 tahun. Iya. sehat atau gimana? Nah, saturasi. Jadi dengan pasien kurang minum, dia dehidrasi dan segala macam dan intake makanan yang tidak baik, akhirnya batu itu makin lama makin besar. Jadi bentuknya seperti kulit bawang terus melingkar sampai akhirnya sebesar ini. Dan waktu kita temukan juga di ujungnya sudah ada pecahan-pecahan ini. Jadi mungkin karena saya rasa awalnya mungkin ini ke sini, tapi kalau kita cocokkan juga ternyata bukan. Jadi ini sendiri-sendiri kita bisa lihat ketebalan batu. Ya. Jadi kalau dilihat dari keluhan pasien dan apa yang dia rasakan selama ini, sejak dia SD dia sudah sering kencing itu sakit dan keluar batu seperti biji-biji pepaya. Jadi saya rasa mungkin waktu itu tuh anak-anaknya batu aja, jadi kecil-kecil keluar terus. Dan mungkin karena tingkat pendidikan atau karena status sosioekonomi, jadi pasien tidak pernah berobat. Nah, begitu sekarang setelah usianya 48 tahun, berarti sudah 38 tahun, baru dia datang ke kita dengan keluhan tidak bisa kencing sama sekali. Baik, dari video yang Ibu sudah tayangkan, apakah kalian bisa menyebutkan permasalahan apa sih yang ada di video tersebut? Izin menjawab, Bu. Pada video tersebut permasalahannya yaitu mengenai
sekali ya semuanya. Di video tersebut menerangkan, memaparkan mengenai seseorang yang mengidap penyakit batu ginjal seberat 2 kilo dan harus dioperasi. Nah, sekarang ibu mau bertanya, faktor apa sih yang menyebabkan terjadinya batu ginjal? Saya Bu izin jawab. Biasanya itu karena gaya hidup Bu, misalnya dehidrasi, makanan cepat saji, dan juga obesitas Bu. Ya, ada yang bisa jawab lagi? Saya Bu, biasanya dari volume urin yang rendah dan juga dari pola makanan. Oke, apa sih gejala yang dapat mengakibatkan batu ginjal? Saya bisa jawab. Ya. Jadi gejala yang ada pada ginjal yaitu urinnya berwarna merah. Oke, ada yang lain? Sakit saat kencing Bu. Benar semuanya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menjaga pola hidup, terutama pada organ ginjal, agar tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik, seperti meminum air putih. Baik, karena kalian sudah memahami materi, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Langsung saja ya, kelompok 1, 2, 3. Nah, di sini sudah terbagi menjadi 3 kelompok. Ibu sudah memegang artikel tentang permasalahan atau kasus mengenai penyakit yang terjadi pada ginjal. Nah, nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Kan ya? Sudah mendapatkan LKPD-nya semuanya? Sudah Bu. Silahkan dikerjakan dan didiskusikan secara berkelompok ya. Baik. Baik Bu. Apabila ada yang belum paham atau ada yang kesulitan, silakan bertanya ke ibu ke depan. Baik Bu. Baik. Apakah ada kesulitan? Kebetulan belum Bu. Baik. Sampai mana pengerjaannya? Masih nomor 2. Masih nomor 2 ya. Oke. Baik, semuanya sudah sampai mana pengisian LKPD-nya? Sudah semua? Sudah Bu. Baik anak-anak, karena waktu sudah berakhir, sekarang waktunya presentasi hasil diskusi LKPD kalian. Ibu langsung tunjuk ya, dimulai dari kelompok 1 dulu untuk presentasi. Silahkan maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil diskusi yang telah kami kerjakan. Yang pertama, berdasarkan artikel tersebut, analisis penyebab terjadinya kelainan penyakit. Jadi, gagal ginjal adalah kondisi saat ginjal mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Gagal ginjal dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, yaitu kerusakan langsung pada ginjal, pada ginjal, hepatitis atau virus seperti hepatitis A, B atau C, dan penyumbatan pada ginjal atau saluran kemih sehingga urin tidak bisa dikeluarkan dari tubuh, sehingga menyebabkan tumbuhnya jalan dan zat berbahaya dalam tubuh. Pada artikel tersebut juga membahas mengenai gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik merupakan penularan penyakit gagal ginjal secara progresif yang berlangsung selama beberapa tahun. Penyebab gagal ginjal kronik menurut sumber referensi yang telah kami baca, yakni antara lain penyakit ginjal hipertensi, nefropati dan diabetika, glomerulopathy primer,
nefropati, obstruksi, pielonefritis, dan lain sebagainya. Yang kemudian yang kedua, analisis dampak yang terjadi bila seorang menderita gagal ginjal. Gagal ginjal kronis terjadi akibat gejala awal gagal ginjal yang tidak segera diobati dan berangsur-angsur memburuk, ditandai dengan mual, muntah, penurunan nafsu makan, kulit gatal berkepanjangan, frekuensi buang air kecil meningkat, kulit bercampur darah, sesak nafas, nyeri dada, tekanan darah tinggi, dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah dari kelompok lain ada yang mau beri tanggapan atau pertanyaan? Masih belum ada, Bu. Baik, dari kelompok ini? Masih belum ada, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Boleh silakan duduk kembali. Selanjutnya silakan untuk kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasil diskusi LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang nomor 3. Menurut Anda bagaimana perbedaan mekanisme sistem ekskresi penderita gagal ginjal dengan orang normal? Pada orang menderita gagal ginjal, mekanisme penyaringan darah pada sistem ekskresi tidak dapat dilakukan dikarenakan oleh adanya kerusakan yang terjadi pada glomerulus, yaitu filter yang merupakan bagian dari korpus ginjal. Artinya, fungsi ginjal tidak lagi mampu menyaring kotoran, mengontrol jumlah air dalam tubuh, serta kadar garam dan kalsium dalam darah. Sedangkan ginjal pada orang normal bisa melakukan tugasnya secara lancar tanpa adanya gangguan. Yang nomor 4, yaitu berdasarkan artikel tersebut, buatlah kesimpulan tentang upaya dalam pencegahan ataupun menangani gangguan pada ginjal serta kaitannya dengan teknologi pada sistem ekskresi. Jadi untuk upaya pencegahan gangguan pada ginjal, yang pertama berolahraga rutin, yang kedua minum air putih yang cukup, hindari kelebihan berat badan, memperhatikan pola makan, mengurangi konsumsi makanan asin, menghindari alkohol dan tidak merokok, mengonsumsi obat sesuai saran dokter, menjauhi stres, menjaga tekanan darah, menjaga kadar gula darah dan mengecek secara berkala, dan memeriksa ginjal secara berkala. Baik, dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang selanjutnya kelompok 3, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kesimpulan tentang upaya menangani gangguan pada ginjal serta kaitannya dengan teknologi pada sistem ekskresi. Nah, upaya menangani ini yakni kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi dapat ditangani dengan beberapa teknologi medis sebagai penanganan dan pencegahan penyakit atau gangguan yang tidak mudah diobati. Dengan majunya teknologi pengobatan, kelainan sistem ekskresi seperti terapi penggantian ginjal yang dilakukan pada penyakit ginjal kronik stadium 5. Terapi tersebut mencakup ambulatori peritoneal dialisis atau CAPD dan transplantasi ginjal. Teknologi-teknologi tersebut mampu memperbesar kemungkinan atau biasa dikenal dengan pencucian darah, mampu memperbesar kemungkinan hidup pasien penderita. Selain teknologi tersebut, ada juga hemodialisis atau yang biasa dikenal dengan cuci darah, serta terapi konservatif pada penderita gagal ginjal kronik yang dapat berguna untuk menghambat progresivitas penyakit dengan cara pengaturan asupan protein, kalium, kalori, cairan elektrolit, dan mineral. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Silakan untuk kertas-kertas, buku atau alat elektronik yang ada di meja dimasukkan ke dalam lacinya. Baik, Bu. Baik, Ibu akan bagikan ya kertas-kertasnya. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Baik. Baik, waktu pengerjaan sudah selesai, silahkan dikumpulkan maju ke depan ya anak-anak. Baik, Bu. Oke. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Apa sih yang telah kalian pelajari hari ini? Izin jawab, Bu. Ya. Hari ini kita belajar mengenai gangguan pada sistem ekskresi dan adanya teknologi pada sistem ekskresi, Bu. Tepat sekali. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari hal itu? Izin jawab, Bu. Jadi perasaan saya setelah mempelajari sistem ekskresi adalah senang, Bu, karena materi ini menurut saya dapatkan sama sekolah-sekolah praktek yang saya tahu. Baik, senang ya pastinya bisa menambah pengetahuan dan pengalaman baru. Baik anak-anak, untuk meningkatkan pemahaman kalian kembali di awal Ibu sudah sampaikan. Silahkan membuat poster tentang bagaimana upaya menjaga pola hidup untuk menangani masalah kesehatan pada ginjal serta kaitannya dengan teknologi. Nah, dari tugas poster ini apakah ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan dulu. Untuk pengumpulan peserta ini kapan ya, Bu? Untuk pengumpulan poster bisa dikumpulkan di pertemuan minggu depan. Silakan ada yang mau ditanyakan lagi? Saya, Bu, Ya, silakan Aldin. izin bertanya, Bu. Jadi untuk poster ini sendiri apakah ada ketentuan-ketentuan khususnya, Bu? Untuk ketentuan-ketentuannya tidak ada ya. Silakan dibuat sekreatif kalian. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebenarnya tidak ada, Bu. Baik, jika belum ada, Ibu anggap sudah paham semuanya ya. Sekian, tetap jaga kesehatan dan juga semangat dalam belajar. Semoga kita bisa tatap muka seperti ini terus. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga kesehatan tubuh di masa pandemi seperti saat ini merupakan suatu hal yang penting untuk kita semua. Hal ini dilakukan agar tubuh kita tetap sehat dan kuat
dalam menahan bakteri, virus, ataupun hal dari luar yang dapat membuat tubuh menjadi sakit. Tidak hanya tubuh bagian luar yang biasanya menjadi pintu masuk virus dan bakteri, namun kesehatan tubuh bagian dalam pun haruslah menjadi perhatian serius. Salah satu organ bagian dalam yang terkadang sering luput dari perhatian adalah ginjal. Dua buah ginjal di dalam tubuh merupakan organ ekskresi yang berfungsi untuk membuang sampah metabolisme, menjaga keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit, serta membuat hormon untuk pengaturan tekanan darah dan pembentukan sel darah merah. Apabila ginjal yang kita miliki tidak mendapat perhatian, bukan tidak mungkin akan menjadi masalah bagi kesehatan tubuh kita. Dilansir dari laman kompas.com, setidaknya terdapat 5 penyakit pada ginjal yang kerap luput dari perhatian. Yang pertama adalah penyakit ginjal kronis, merupakan penyakit kondisi jangka panjang. Lalu batu ginjal, penyakit yang membentuk zat dalam darah menjadi batu di dalam ginjal. Lalu, glomerulonefritis atau peradangan pada glomeruli yang berada dalam ginjal. Penyakit ginjal polikistik atau kista. Dan yang terakhir, infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh bakteri. Guna menghindari munculnya penyakit yang menyerang ginjal, Kementerian Kesehatan melansir setidaknya terdapat 7 langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga ginjal tetap sehat. Yang pertama, dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh, lalu mengkonsumsi makanan sehat, berolahraga dengan teratur, hindari suplemen dengan bahan kimia, berhenti merokok, kurangi konsumsi obat penghilang rasa nyeri, dan yang terakhir, memeriksa kesehatan secara berkala. Lalu langkah apa yang dapat kita lakukan saat penyakit telah menyerang ginjal kita? Ini seperti apa nih temanya? Ya, living well with kidney disease. Jadi dalam bahasa Indonesianya, hidup berkualitas dengan penyakit ginjal. Baik. Artinya, walaupun katakanlah penyakit ginjal itu sudah ada pada diri kita, kita tetap bisa hidup berkualitas, tetap bisa hidup sehat, dan tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kiat-kiat itu yang ingin sebenarnya kita sampaikan kepada masyarakat. Oke, baik. Nah, Dokter Aida, ini kan tentu pemirsa Ayo Sehat di Rumah ini ingin tahu, sebenarnya untuk menjaga kesehatan ginjal, tapi kalau untuk masalah penyakitnya, mereka ingin tahu gejala dan juga tanda-tanda fisik seseorang ini terkena ginjal seperti apa. Tapi jangan dijawab dulu, Dok. Baik. Pemirsa, tetap di Ayo Sehat, usai jeda. Kembali lagi di Ayo Sehat, masih bersama Dokter Aida. Dok, menyambung perbincangan kita sebelum jeda tadi. Ya. Sebenarnya penyebab umum masalah pada ginjal itu apa sih? Ya, penyebab umum masalah pada ginjal itu sebenarnya banyak. Tetapi ada 2 penyakit yang memegang peranan utama. Oke. Yang pertama yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ini penyebab terbanyak gagal ginjal di Indonesia. Baik. Dan penyebab kedua adalah diabetes atau kencing manis. Ini juga banyak sekali pasien-pasien yang penyandang diabetes yang kemudian menjadi gagal ginjal karena tidak mengontrol gula darahnya secara baik, seperti itu. Oke. Lalu penyebab lain yang juga sering kita jumpai adalah yang kita sebut dengan radang ginjal. Itu nama lainnya glomerulonefritis. Bisa juga karena batu atau penyakit autoimun atau penyakit infeksi lainnya. Jadi banyak sekali sebabnya. Baik. Nah, biasanya, Dok, siapa saja sih yang beresiko terkena penyakit ginjal? Jadi memang untuk mengenali faktor risiko untuk terkena penyakit ginjal ini juga amat penting. Karena kalau kita tahu, kita bisa mencegahnya atau kita bisa mengobati sedini mungkin. Baik. Jadi seperti tadi saya sampaikan, penyebab utama adalah hipertensi atau darah tinggi dan juga diabetes. Oleh karena itu, kita perlu mengenal apakah kita tekanan darahnya baik atau normal atau tidak. Apakah kita juga ada diabetes atau kencing manis. Nah, kemudian kita juga lihat keluarga kita.
Barangkali di antara keluarga kita juga ada yang mengidap diabetes dan hipertensi atau gangguan ginjal. Oke. Kemudian orang lain yang berisiko juga kelebihan berat badan Baik. atau obesitas. Oke. Lalu juga pola hidup yang tidak sehat seperti merokok. Oh, minum-minuman Ya, beralkohol. ya, Baik. gitu, Tapi dok, seperti sebelumnya itu. tadi dikatakan bahwa harus melihat silsilah keluarga ya. Berarti apakah penyakit ginjal ini keturunan? Jadi begini, yang penyakit ginjal yang keturunan itu ada, tetapi tidak banyak. Oke. Ya. Namun faktor risiko ini artinya gini, kalau keluarga kita menderita sakit ginjal, maka ada kemungkinan kita juga kena seperti itu. Baik. Nah, namun tidak berarti pasti kena, tetapi ada faktor risiko di situ. Baik, dokter. Bicara penyakit ginjal, sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh seseorang saat dia sudah mulai terkena penyakit ginjal? Ini juga pertanyaan yang baik. Jadi penyakit ginjal itu pada awalnya sering tanpa gejala. Sering Datang sekali secara tiba-tiba. Iya, jadi penyakitnya berjalan lama untuk penyakit ginjal kronik bisa tahunan, dan yang sakit tidak merasakan, tidak sadar kalau dia ada sakit ginjal seperti itu. Biasanya gejala itu timbul kalau fungsi ginjalnya sudah turun cukup jauh. Dokter Aida, ini ada beberapa pernyataan atau pengetahuan yang beredar di masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan nih beberapa penyebab dari masalah ginjal. Yang pertama, kurang minum. Kedua, terlalu lama duduk. Dan yang ketiga, ada menahan buang air kecil. Nah, monggo dok, bisa dijelaskan nih. Jadi tadi apa, terlalu lama duduk ya? Terlalu lama duduk yang Terlalu kedua. lama duduk. Terlalu lama duduk sebetulnya tidak berkaitan langsung dengan gangguan ginjal. Mungkin